Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu yang sering membuat kontroversi dengan kesesatan-kesesatan yang dilakukannya, dan banyak orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren, ataupun orang tua yang sudah anak didiknya di dalam pesantren itu sendiri banyak mengkhawatirkan anaknya, keberadaan anaknya, takut anaknya sendiri dalam pemahaman Islam itu sendiri. Mudah-mudahan MUI dalam kali ini bisa bertindak tegas dalam menyikapi permasalahan yang sekarang ini polemik di masyarakat, kekhawatiran, kegaduhan yang ditimbulkan sekarang. Apalagi di dunia medsos banyak yang memperbincangkan kekhawatiran. Mudah-mudahan pemerintah bisa bertindak tegas dalam menyikapi masalah ini, supaya tidak lagi kita sama umat Islam, umat Muslim dalam kegaduhan, dalam kerenggangan, ataupun bisa menjadi berpecah belah satu sama lain. Ini yang tidak dikhawatirkan dalam kita bernegara, berkesatuan Republik Indonesia. Kita seharusnya damai, tentram, baldatun, thayyibun, walaupun ghafur. Itu yang kita harapkan. Jadi untuk pemerintah mudah-mudahan bisa bertindak tegas, jangan sebelah-sebelah. Intinya tegasnya jangan satu ke satu lagi, tapi untuk tegas bisa ke semua dilakukan pemerintah. Fatwa untuk ini. Apanya yang dipatwakan? Ini ada di ini gerakan di bawah tanah. Ini gerakan di bawah tanah. Dipimpin dan oleh begitu rumit. Bapak kalau dia cuci Ilyas, otak itu tidak dipatwakan, itu haram. Kalau dia mudah-mudahan mencuri itu haram. Bisa Dia mengkafirkan semua orang Islam. Ada solusinya. Itu juga menyimpang. Makanya kita katakan untuk kita semua itu yang dilakukan dia untuk itu permasalahan ini jangan menyimpang. sampai berlarut. Itu ketetapan kita pada waktu itu. Ingat waktu itu kan. Tapi Bapak sendiri kan tahu relasinya, bahkan pimpinannya satu Panji Gumilang. Ya. Finance-nya juga dari Itu NI. kita laporkan kepada aparat, kita laporkan kepada Mabes Polri ketika itu. Bukan kita yang menindaklanjuti. Pak Abu Umar ada jawaban? Umar Abduh. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Hamidan itu benar setengah, tidak benar dua, begitu. Apa nggak benarnya? Ya, yang disampaikan ke Mabes Polri tidak ada. Katanya basisnya justru dia, iya. Saya masih gak paham itu siapa yang menghembuskan itu dan kenapa basis. Mungkin barangkali tudingannya karena Panji Gumilang adalah ketua alumni. Tapi kan di alumni itu organisasinya ada yang dari PMI, ada yang dari HMI. Jadi kira-kira supaya tidak terjadi oleh NI, mahasiswa masuk PMI atau masuk HMI. Baik pemirsa, itu nasihat mereka berdua. Saya mau ke Pak Hamidan sebagai Majelis Ulama. Katanya Majelis Ulama udah meneliti ini, dan kemudian terakhir juga udah mengeluarkan pernyataan. Sebenarnya bagaimana sikap Majelis Ulama atas NI ini? Ada dua entitas ya. Yang pertama itu Ma'had Al Zaitun, yang kedua ya NI KW 9. Ini dua hal yang berbeda atau dua hal yang berhubungan? Dua hal yang berbeda, tapi ada relasi. Relasi? Ya, satu sama lain. Relasinya bagaimana? Al Zaitun itu sampai hari ini itu sebuah pesantren yang
saya kira luar biasa. Arealnya itu ada 1.200 hektar. Ada masjid terbesar di Asia Tenggara dan sebagainya. Sebenarnya bagi umat Islam membanggakan itu. Nah, kita meneliti dari segi kependidikannya. Kependidikannya sebenarnya tidak ada masalah. Jadi itu juga kita hubungkan dengan penelitian Balitbang Kementerian Agama yang juga meneliti. Nah, sama sikap kami dan pendapat kami bahwa kependidikannya itu tidak ada masalah. Oleh karena itu Mahat Al-Zaitun ini demi prinsip kesejahteraan atau maslahatul ummah ini harus diselamatkan zaitunnya. Nah, sedangkan ini memang dalam penelitian kita itu dia pemahamannya tentang agama itu menyimpang. Ya, seperti tadi banyak dikatakan, dia di luar kelompoknya itu kafir. Sehingga ya juga dalam fundraising itu dia menggunakan adagium agama. Pokoknya NII ini dari segi pemahamannya menyimpang. Itu domain kami dari segi pemahamannya itu kan. Sedangkan dari segi gerakan politik dan sebagainya itu di luar domain MUI. Nah, ada relasinya yang kita tahu. Ada 3 relasi. Yang pertama relasi historis. Relasi historis itu bahwa pesantren Az-Zaitun itu memang didirikan oleh NII ini. Ada semacam politik etis politik ya, yaitu tadi mau mendirikan pendidikan yang formal. Dia kurikulumnya menyatukan antara kurikulum Depak dan Dignas. Nah, ini relasi dalam hal historisnya. Jadi didirikan oleh hubungan antara hierarki yang kedua relasi dari finansial itu dana untuk mengembangkan Az-Zaitun ini mengalir dari NII ini. Itu kemudian relasi dari kepemimpinan itu kepemimpinan NII dan kepemimpinan Az-Zaitun itu menyatu dalam satu sosok, satu figur. Panji tadi. Yalah gitu. Nah, penelitian ini sudah kita laporkan kepada Mabes Polri. Malah tim kita itu masih ingat saya namanya, siapa yang menerima di Mabes Polri. Itulah yang saya katakan sampai hari ini sejak 2002 itu tidak ada tindak lanjutnya dari Mabes Polri. Baik, Pak. Yang ingin saya tahu dari Bapak, Pak Hamidan, kenapa dari dulu Majelis Ulama tidak mengeluarkan fatwa itu? Apanya yang dipatwakan? Ini gerakan di bawah tanah. Ini gerakan di bawah tanah dan begitu rumit. Kalau dia cuci otak itu tidak dipatwakan, itu haram. Kalau dia mencuri itu haram. Dia mengkafirkan semua orang Islam lainnya. Itu juga menyimpang. Makanya kita katakan semua itu yang dilakukan dia itu menyimpang. Itu ketetapan kita pada waktu itu. Ingat waktu itu kan. Tapi Bapak sendiri kan tahu relasinya, bahkan pimpinannya satu Panji Gumilang. Ya. Finance-nya juga dari NII. Itu kita laporkan kepada aparat, kita laporkan kepada Mabes Polri ketika itu. Bukan kita yang menindaklanjuti. Pak Abu Umar ada jawaban? Umar Abdul. Jadi apa yang disampaikan Pak Hamidan itu benar setengah, tidak benar dua begitu. Apa nggak benar? Ya, yang disampaikan ke Mabes Polri tidak ada. Bagaimana seorang petugas dari MUI memberikan laporan tidak ada note rilis penerimaannya. Bukti LP-nya tidak ada.
Kalau kami diproses, jelas diproses oleh Mabes Polri. Nah, kita ingin tahu MUI itu sudah ada tindak lanjutnya, jawaban dari MUI, Ya, dari itu Polri. kan soal pengaduan. Soal yang dia bilang tadi bahwa dua entitas tapi satu kepala. Jadi pengajaran yang ada di mana itu di Zaitun itu tidak ada yang menyimpang. Tidak menyimpang itu di waktu masih kelas 1 dan 2. Kelas 3 kami membuktikan. Jadi sudah ada doktrin-doktrin yang ada di luar itu sama diajarkan di sana. Doktrin NII-nya. Ini yang tidak diketahui oleh MUI karena MUI mengurusi kelas 1. Kurikulum kelas 1 ya memang seperti itu, kurikulum yang resmi. Ini agak membingungkan karena Panji Gumilang pun mengatakan MUI tidak pernah meneliti ke situ. Yang pernah itu Departemen Agama. Tidak benar. Karena kita meneliti itu apa sumber informasi atau responden kita itu mantan anggota dan pengurus NII, santri, guru-guru dan dosen dari Az-Zaitun. Kita juga dosen atau pelatih dari pelatih pertanian terpadu namanya di sana. Kita juga dapat informasi dari Mabes Polri waktu itu. Kita juga dapat informasi dari Pak almarhum Z.A. Maulani dari Bakin dan banyak sumber. Kita juga itu dari Sikap misalnya, kita juga dari mendengar dari Pak Taufik Hidayat. Pokoknya informasi itu banyak sekali kita kumpul, tapi itu kan melakukan penjaringan sedemikian rupa, hampir makanya kita dapat kesimpulan seperti tadi itu. Bukannya saya maksudkan itu, kalau Ahmadiyah kan MUI cepat bilang bahwa itu Ahmadiyah itu sesat. jelas, Ahmadiyah Tapi itu jelas ini ada. kok nggak ada pernyataan dari MUI. Bukan. Yang mau dipatwakannya itu apa? Saya tanya. Ya, tadi banyak sekali rakyat Indonesia Yang mau mahasiswa dipatwakannya itu apa? merasa ditipu, merasa Ini gerakan di bawah Pemahamannya, tanah Pak. ini Pak. gerakan di bawah tanah. Pemahamannya, pemahaman keagamaan, akidahnya, syariahnya, akhlaknya, semua itu ada. Pemahamannya dalam penelitian kita itu sudah dinyatakan bahwa pemahamannya itu menyimpang. Iya, dan itu kita laporkan. Kita umumkan itu. tapi kenapa tidak ada fatwa bahwa itu menyimpang, sesat, dan karena itu harus dibubarin atau dilarang? Ya, bukan begitu, Pak. Ini gerakan di bawah tanah kan? Gerakan ini di bawah tanah, tapi korbannya udah di atas tanah, Pak. Korbannya itu adalah karena pemahamannya yang keliru itu sudah kita fatwakan itu menyimpang. Ada itu fatwanya itu ini Kapan fatwanya Bapak keluarin? ya saya gini ya. Ini nih. Mana tadi itu? Belum ada. Ada. Di sini ada. Ini kan hasil penelitian ini. Ini relasi. Bang, relasinya. pernah tidak MUI keluarin fatwa untuk Zaitun atau Nah, ini Belum. Yang ada penelitian Ini saja. Pak ya, terdapat penyimpangan paham dan ajaran Islam yang dipraktekkan oleh organisasi NII KW 9. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara lain dalam hal mobilisasi dana yang mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan, penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menyimpang dan mengkafirkan kelompok di luar organisasi mereka. Ya ini, Ya, tapi bukan fatwa, toh. ya itu fatwanya bahwa ajaran-ajaran mereka itu menyimpang. Iya, itu laporan Bapak. Nah ini laporan yang kita sampaikan ke Departemen Agama dan ke Mabes Polri. Baik, Ya, saya kira udah cukup clear. Saya mau tanya Saudara Tohat.
Ramadan Pohan. Ramadan. Ini Golkar, Demokrat, kita juga guna Golkar hari ini juga dituduh terlibat ini. Jadi tidak hanya pemerintah Orde Baru, tapi dua partai besar sekarang ini ada hubungan dengan Zaitun dan NII. Yang pertama soal NII, saya kira kita sudah clear di sana ya, bahwa NKRI sudah harga mati, bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Clear di mana maksudnya? Clear dalam pengertian bahwa kita tidak menerima ideologi apapun di luar dari Pancasila. Dan negara kita ini bukan negara agama, dan kita itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian kalau ada kekuatan, gerakan, aktivitas atau apapun organisasi yang mengubah arah negara kita ini menjadi di luar dari Pancasila, berarti itu adalah musuh rakyat, musuh Demokrat, musuh Golkar, dan musuh semua partai yang ada. Jadi menurut ada membantah Demokrat terlibat. Bagaimana? Ada membantah Demokrat terlibat di dalam organisasi ini. Begini, kalau tentang Zaitun ya, pesantren tersebut, memang pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ke sana ya, Ketua Umum Partai Demokrat, Ca Anas, dan kemudian juga Sekjen Mas Ibas, dan kita pengurus ada berangkat ke sana. Dan di situ kita datang disambut dengan lagu Indonesia Raya dan berbicara tentang Ketua Umum Anas Urbaningrum berbicara soal tentang karakter bangsa, tentang pembangunan perdesaan, tentang pertanian dan sebagainya. Demikian juga Panji Gumilang di sana. Kami tidak melihat ada satu hal pun yang membuat kami harus fobia ataupun antipati terhadap Zaitun tersebut, begitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya di sana. Dan satu hal, bahwa Al Zaitun itu kan bukan pesantren terlarang, bukan organisasi terlarang. Belum terlarang lah. Bukan belum terlarang, bukan terlarang. Dan kemudian kalau ya justru Ca Anas bilang bahwa dalam satu kesempatan lagi, misalnya ada kesempatan akan ke sana, dan saya juga akan ikut ke pondok pesantren Al Zaitun. Ramadan. Pak Imam, saya ada yang perlu clear ini. Semua pejabat kita yang ke sana merasa bahwa dia itu Pancasilais. Apa ada kamuflase ketika pejabat datang nyanyi Indonesia Raya, Pancasila di mana-mana, kemudian setelah pergi lain lagi yang diajarkan. Jadi memang inilah lembaga pendidikan itu sudah dijadikan alat gitu. Yang pada waktu tahun 98 kami itu sidang kabinet. Terus sidang kabinet, betul. Pada waktu Al Zaitun itu akan diresmikan. Nah, pada waktu itu hasil sidang kabinet itu, ini ada pernyataan dari alumni pengurus dari NII Al Zaitun itu sendiri. Gini, sekarang kan lagi rame nih pondok pesantren Al Zaitun yang sholat Idul Fitrinya seperti itu ya. Bahkan saf-safnya itu jarang sekali. Terus juga ada perempuan di saf laki-laki. Sebenarnya gini teman, saya pernah 2 kali buat videonya di channel YouTube saya. Namanya channel YouTube Amsor TV. Silakan cari ya. Nah, begini kawan-kawan, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Al Zaitun dengan Negara Islam Indonesia atau NII itu ada kaitannya. Jelas-jelas dari dulu itu sesat dan ada kesesatan di dalam Al Zaitun itu sendiri kawan-kawan. Ini saya saksi hidupnya. Saya ex atau mantan anggota NII KW 9 yang berlokasi di Pondok Gede, Jakarta Timur, Bekasi Timur ya. Di Pondok Gede saya itu sekitar awal tahun 2010 sampai 2014, lama kan saya bergelut di Negara Islam Indonesia. Dan tiap tahunnya kawan-kawan, tiap tahunnya menjelang 1 Muharram itu ya, itu anggota NII dari berbagai penjuru di Indonesia bahkan di dunia itu berbondong-bondong
berbondong-bondong datang ke Al Zaitun. Ibarat pusatnya atau Mekahnya. Wow. Ya. Jadi wajib hukumnya ketika malam 1 Muharram itu anggota NII seluruhnya dari berbagai penjuru itu datang ke Al Zaitun Indramayu. Dan saya saksi hidupnya. Dan ini penting nih kawan-kawan, lebih penting lagi. NII itu pada era pemerintahan SBY kalau nggak salah itu sudah dibubarkan. Itu bohong. Meskipun NII, Negara Islam Indonesia, sudah dibubarkan, akan tetapi mereka itu berganti nama. Sekarang masih ada. Saya terakhir melihat kawan-kawan itu di tahun 2000 saat corona, saya masih di Bekasi. 2021 itu berganti nama menjadi MIM, Masyarakat Indonesia Membangun, dan ideologisnya sama dengan NII. Jadi MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, para menteri baru saja membahas perkembangan dunia, khususnya terkait dengan persaudaraan antar umat beragama. Juga mengecam keras yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama, sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan.